Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat seteguk ilmu yang dirahmati oleh Allah, di saat perusahaan yang kita pimpin mengalami kemerosotan dalam menghasilkan, di saat itu terkadang kita sebagai pimpinan merasa cemas dan berpikir bagaimana caranya meningkatkan kembali penghasilan dari perusahaan yang kita pimpin. Di saat kerjaan kita yang berkaitan dengan dunia yang kita huni mengalami kemunduran atau kemerosotan, kita terkadang panik dan cemas minta ampun bagaimana caranya mengembalikan kestabilan pekerjaan yang kita anut tersebut. Apabila kita dalam urusan dunia kita bisa merasa cemas dan khawatir luar biasa, cemas pada saat perusahaan yang kita pimpin atau yang kita bekerja di dalamnya mengalami kemerosotan, kita cemas dan panik luar biasa, maka sungguh lucu apabila saat keagamaan kita atau ibadah kita, urusan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita mengalami kemerosotan, justru kita dengan santainya tanpa mau berpikir mencarikan solusi agar keagamaan kita, peribadahan kita kembali stabil kembali. Urusan dunia kita bisa cemas, tapi urusan akhirat, tempat kembali kita, tempat yang sifatnya kekal dan abadi, bukan fana seperti dunia, kita tidak mencemaskan saat terjadi kemerosotan dalam urusan akhirat kita tersebut. Hal ini sangat teramat lucu. Di dalam beberapa bulan terakhir ini kita ditimpakan musibah yang kita sebut dengan pandemi COVID-19. Di awal-awal merebak atau beredarnya wabah ini di negeri yang kita cintai Indonesia, para ulama mereka menghimbau seluruh masyarakat untuk stay at home, agar tidak keluar rumah, agar mereka menghindari kerumunan-kerumunan, mencakup kerumunan yang sifatnya ibadah, yaitu salat Jumat dan salat berjamaah di masjid atau di musalla-musalla. Seiring waktu berjalan, berbulan-bulan pandemi ini melanda kita, dan sesuai dengan pandangan para ulama dan sesuai dengan analisa para ulama dan pakar-pakar kesehatan, negeri kita bisa melawan pandemi ini dengan cara new normal, menjalani kenormalan yang baru, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kontak fisik dan sebagainya. Seiring waktu berjalan ini pun pemerintah atau aparat tidak lagi menghimbau kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid ataupun di musalla. Tidak ada lagi larangan untuk mengadakan kerumunan berjamaah, lebih khusus untuk mengadakan sholat Jumat. Di berbagai tempat, di kabupaten, di perkotaan, di pedesaan, diperbolehkan bagi masyarakat muslimin untuk mendirikan sholat Jumat, namun dengan catatan menjalankan protokol kesehatan. Dengan keputusan pemerintah ini, tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim laki-laki yang sudah balik berakal dan mustautin bermukim di tempat tersebut, tidak ada alasan lagi baginya untuk meninggalkan salat Jumat. Karena pandemi yang kita cemaskan tadinya bisa dihindari dengan menjalankan protokol kesehatan. Berbicara tentang salat Jumat ini, di dalam kitab yang saya pegang, kitab Az-Zawajir, kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, kitab yang menceritakan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar yang wajib dihindari oleh seorang yang muslim.
termasuk dari dosa besar yang saat ini kita bicarakan adalah meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa udzur. Akhraja Muslim wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jumu'ah laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uhrik ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ah buyutahum. Yang artinya Rasulullah bersabda, beliau mengomentari tentang sekelompok orang yang sengaja meninggalkan Jumat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berkeinginan kuat untuk memerintahkan salah seorang dari sahabatku jadi imam sholat, sedangkan aku berjalan menuju rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan Jumat dengan sengaja, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Aku berkeinginan kuat untuk melakukan itu, kata Nabi. Nabi perintahkan salah seorang sahabat jadi imam untuk mengimami sholat berjamaah, sholat Jumat, sedangkan Nabi sendiri turun menuju rumah-rumah orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat dan Nabi bakar rumah-rumah mereka. Aku sangat berkeinginan kuat untuk melakukan hal itu, kata Nabi. Laqad hamamtu. Tersirat dari hadis ini teramat pentingnya kita mendirikan sholat Jumat apabila tidak ada udzur yang dibenarkan secara syariat. Begitu pula riwayat lain disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini. Wa fi riwayah Ibnu Khuzaimah wa Hibban, man taraka al-jumu'ata thalathan min ghairi udrin fahuwa munafiq. Yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa udzur, orang tersebut adalah orang yang munafik. Orang tersebut dicap orang yang munafik oleh Nabi. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian riwayat lain pun Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ata aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Yang artinya, hendaknya orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat agar berhenti meninggalkan Jumat, atau Allah akan tutup hati mereka sehingga pasti mereka menjadi orang-orang yang lalai. Hendaknya orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat, kata Nabi, berhenti untuk tidak meninggalkan Jumat. Kerjakan Jumat, maksud Nabi. Atau kalau ia terus-menerus meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, Allah akan tutup hati mereka. Allah akan tutup, gelapkan hati mereka, sehingga mereka pun nantinya menjadi orang-orang yang lalai, disengajakan oleh Allah untuk dijadikan orang lalai. Na'udzubillahi min dalik. Riwayat lain, Nabi mengatakan, man taraka jum'ata thalatha min ghairi udrin faqad bari'a minallah. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali tanpa udzur, maka sungguh orang tersebut berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sahabat seteguk ilmu yang dirahmati oleh Allah, masih banyak riwayat-riwayat lain di sini yang berbicara tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Di waktu-waktu yang akhir ini, sebagaimana tadi di awal disampaikan, di saat aparat sudah membolehkan kita untuk mengerjakan salat Jumat walau dengan catatan-catatan tertentu, dengan protokol-protokol tertentu, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meninggalkan salat Jumat. Terkadang teramat sangat lucu, kita merasa cemas dan takut untuk mengerjakan salat Jumat di masjid atau mengerjakan salat Jumat di lokasi kerjaan kita dengan alasan ada kemungkinan virus menyebar di dalam masjid. Tapi pada saat kita
di luar masjid dalam aktivitas duniawi kita, kita tanpa ada kecemasan sedikit pun mengadakan kerumunan dengan kawan-kawan kita, keluarga kita. Bahkan durasi kerumunan yang kita bikin terkadang lebih panjang dari durasi salat Jumat yang kita kerjakan di masjid. Maka berhentilah membuat alasan-alasan untuk tidak salat Jumat apabila sudah diizinkan oleh yang berwajib, apabila sudah dibuka peluang untuk mendirikan salat Jumat tersebut. Kerjakan salat Jumat, patuhi protokol. Apabila kita masih beralasan takut virus dan sebagainya, sedangkan di luar dari salat Jumat kita tidak merasa cemas saat mengadakan kerumunan, maka na'udzubillah bisa jadi kita termasuk dalam orang-orang yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadits-hadits yang baru saja kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan hati kita tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga na'udzubillah orang-orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tergolongkan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai di sisi Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.